Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Rahayu Wigati. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Manajemen dan Keselamatan Laboratorium yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Erna MSc. Makalah yang akan saya presentasikan pada hari ini berjudul Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Laboratorium. Latar belakang dalam makalah yang telah saya buat yaitu mengenai laboratorium kimia. Sebagaimana kita ketahui bahwa laboratorium kimia merupakan sarana akademik yang memberikan layanan berupa kegiatan praktikum, peminjaman alat dan bahan kimia, peminjaman laboratorium, pendaftaran asisten laboratorium, serta perizinan penelitian. Dalam suatu laboratorium yang baik terdapat suatu proses administrasi yang dimana proses ini merupakan pengisian form atau dokumen yang disediakan oleh pengurus laboratorium kimia. Selanjutnya, administrasi biasanya dilakukan secara konvensional. Nah, secara konvensional ini memiliki kelemahan di mana form atau dokumen dalam pendataan dan pengarsipan yang rentan akan resiko rusak atau hilangnya data, serta lamanya waktu dalam pencarian dan memproses data. Untuk mengatasi kelemahan dan permasalahan tersebut, maka dilakukan pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian dan memproses data, meningkatkan keamanan data, serta mutu dari pelayanan administrasi. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah mengenai yang pertama, bagaimana pengelolaan administrasi laboratorium yang baik. Yang kedua, bagaimana pengelolaan inventarisasi laboratorium yang baik. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan laboratorium kimia. Tujuan penulisan dalam makalah ini tentunya untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi. Kita masuk ke bagian tinjauan pustaka, terdapat 4 istilah penting yang akan dibahas dalam makalah ini. Yang pertama yaitu laboratorium, kemudian administrasi, inventarisasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Laboratorium merupakan suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, seperti ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Selanjutnya istilah administrasi, sebagai proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya, istilah inventarisasi merupakan sebuah proses mengelola pengadaan atau persediaan barang yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Istilah yang selanjutnya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Istilah teknologi informasi dan komunikasi ini adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Fokus utama dalam teknologi informasi dan komunikasi ini adalah pada teknologi informasi seperti internet, komputer, telepon seluler, dan media informasi lainnya. Kita masuk ke dalam pembahasan administrasi laboratorium. Jadi administrasi ini merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Tujuannya agar semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Tujuan utama program pengadministrasian sumber daya laboratorium terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi tentang keadaan dan kondisi sumber daya laboratorium. Kemudian untuk memudahkan penelusuran dan memudahkan pengecekan sumber daya laboratorium. Selanjutnya, untuk mengoperasionalisasikan laboratorium agar lebih fungsional dan siap melayani kegiatan praktikum. Manfaat dari administrasi laboratorium ini terdapat 8 jenis manfaat. Yang pertama, memudahkan program pemeliharaan. Yang selanjutnya, mencegah atau mengatasi penyalahgunaan. Kemudian, menekan biaya operasi laboratorium sekecil mungkin.
menghindari duplikasi dan overlapping pengadaan alat dan bahan, meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna. Dalam hal ini tentunya peserta didik, mahasiswa, atau peneliti. Selanjutnya, adanya upaya melakukan penghematan dengan melaksanakan pemanfaatan bersama dalam penggunaan peralatan dan pemakaian bahan. Kemudian yang ketujuh, sebagai upaya untuk monitoring, dan yang terakhir mengenai manfaatnya untuk merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan PBM dan pengembangannya. Terdapat 7 jenis dari program pengadministrasian sumber daya laboratorium. Yang pertama, yaitu fasilitas fisik prasarana, yang dimana berupa gedung, ruang praktikum, ruang preparasi, ruang pengurus laboratorium, ruang penyimpanan bahan kimia, ruang penyimpanan peralatan, kebun, dan juga kolam. Kemudian program kedua yaitu pengadministrasian ruangan laboratorium berupa ukuran ruang, jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Selanjutnya pengadministrasian fasilitas umum berupa alat pemadam kebakaran, perlengkapan P3K, mebeler, blower, instalasi air, instalasi listrik, dan instalasi gas. Yang keempat, pengadministrasian peralatan dan bahan, pengelompokan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan fungsi dan jenisnya masing-masing. Tak kalah pentingnya, terdapat pengadministrasian keuangan, alokasi dana dari berbagai sumber penerimaan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari studi berupa DAK, BOS, hibah, sumbangan, dan hasil kerjasama. Selanjutnya, pengadministrasian sumber daya manusia. Administrasi sumber daya manusia dilakukan untuk penyediaan informasi tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium yang meliputi guru, kepala laboratorium, teknisi, dan juga laboran. Nah, pengadministrasian yang selanjutnya yaitu aktivitas laboratorium. Jadi, kegiatan aktivitas laboratorium harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara baik dan benar. Masuk ke pokok bahasan yang kedua mengenai inventarisasi laboratorium. Jadi inventarisasi ini dimaksudkan untuk membuat sumber informasi, peralatan, dan bahan yang dimiliki laboratorium. Karenanya, hasil inventarisasi ini harus diamankan dari kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, dan kebakaran. Tujuan dari kegiatan inventarisasi ini ada 3. Yang pertama yaitu membantu guru atau laboran yang melakukan percobaan atau penelitian mengetahui jumlah dan jenis peralatan. Kemudian menentukan keadaan peralatan yang baik atau tidak baik, yang berfungsi atau tidak berfungsi serta rusak, serta keadaan yang lainnya. Yang ketiga, menyediakan informasi bagi pengguna laboratorium tentang jenis dan letak peralatan itu berada dan merencanakan kebutuhan pemesanan bahan atau alat dan juga zat kimia. Manfaat dari inventarisasi ini tentunya untuk memudahkan penyusunan dan pengawasan secara efektif terhadap barang atau kekayaan laboratorium, dan juga tentunya memudahkan penyusunan perencanaan kebutuhan dalam pengembangannya. Pelaksanaan inventarisasi ini meliputi 6 jenis inventarisasi. Yang pertama, mengidentifikasi setiap sumber daya. Kedua, mengelompokkan sumber daya berdasarkan sifat dan jenisnya. Ketiga, memberi kode inventarisasi termasuk pemberian nomor. Keempat, pencatatan atau recording semua barang. Yang kelima, membuat laporan secara berperiodik keadaan dan mutasi barang inventaris. Yang keenam, membuat daftar rekapitulasi barang. Nah, dalam proses pengadministrasian ini telah diatur prinsipnya sesuai dengan penjamin mutu SMM ISO 9000/2008 yang dimana prinsipnya yaitu laboratorium IPA harus tertib, administrasi, dan kemudahan ketelusuran. Nah, sebuah laboratorium sekolah seharusnya memiliki syarat atau memenuhi syarat dasar dari sebuah organisasi, yaitu menjalankan sistem administrasi dan inventarisasi sesuai dengan standar yang baku. Nah, dokumen apa saja yang disimpan dalam bentuk arsip dalam laboratorium? Yang pertama yaitu adanya buku atau kepustakaan atau katalog dan sebagainya. Selanjutnya berkas tata tertib laboratorium, kemudian berkas nilai praktikum, kemudian data hasil praktikum atau percobaan dari peserta didik, serta lembar
berkas lembar kegiatan peserta didik. Nah, ini merupakan hierarki dari sistem inventarisasi laboratorium IPA atau tata urutan. Jadi dimulai dari buku induk, kemudian terbagi lagi di dalam buku induk itu ada daftar prasarana, daftar sarana, daftar peralatan, daftar bahan kimia, kemudian daftar arsip atau rekaman. Dalam daftar peralatan ini terbagi lagi menjadi adanya daftar alat gelas, alat kayu, dan alat logam. Itu telah diatur sesuai dengan jenis-jenis peralatan yang ada dalam laboratorium tersebut. Nah, inventarisasi kegiatan ini memerlukan beberapa buku untuk daftar dan catatan untuk mencatat daftar-daftar barang yang akan diinventarisasi, yang di mana adanya buku induk inventaris, kemudian adanya buku golongan barang inventaris, daftar rekapitulasi barang inventaris, buku arsip atau rekaman, kemudian adanya format-format inventaris. Jadi telah dipersiapkan adanya 4 format yang digunakan untuk menginventarisasi dari administrasi laboratorium. Yang pertama, format A itu untuk diisi untuk data ruangan laboratorium. Format B terdapat 4 format, ada B1, B2, B3, B4. B1 untuk kartu barang, B2 untuk daftar barang, B3 untuk daftar penerimaan atau pengeluaran barang, B4 untuk daftar usulan atau permintaan barang. Begitu juga dengan format C dan juga format D, masing-masing telah terbagi C1, C2, C3, C4. Begitu juga dengan D. Masing-masingnya telah terdapat format dalam proses inventarisasinya. Ini adalah salah satu contoh format A yang berisi format untuk pengisian data gedung dan ruangan laboratorium. Kemudian ini adalah format B1 untuk kartu barang. Kemudian ini format B2 untuk daftar barang atau buku induk. Seperti itu. Kemudian manajemen laboratorium IPA di sini terbagi di mana adanya proses administrasi dan juga inventarisasi. Proses administrasi meliputi adanya sarana dan prasarana, kemudian sumber daya manusia, kemudian keuangan. Itu termasuk ke dalam proses administrasi. Kemudian masuk ke dalam proses inventarisasi yaitu berupa adanya peralatan, kemudian bahan kimia dan bahan segar, kemudian juga masuk ke dalam sarana dan prasarana. Teknik inventarisasi ini yaitu data hasil inventarisasi peralatan tadi disahkan oleh kepala laboratorium dan kepala sekolah, kemudian disimpan di ruang kepala laboratorium atau pengelola, dan arsipnya ini di bagian perlengkapan atau sarana prasarana sebagai arsip dokumen inventarisasi peralatan laboratorium yang dimiliki oleh sekolah. Nah, teknik laboratorium seringkali dilakukan secara manual, namun akan lebih mudah apabila menggunakan bantuan komputer. Nah, disinilah manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen laboratorium. Di mana terdapat 3 manfaat. Yang pertama, untuk membantu dalam proses pendataan dan manajemen pada laboratorium, mulai dari pendaftaran praktikum, penelitian, inventarisasi, alat dan bahan, pendaftaran asisten laboratorium, serta laporan kegiatan. Kemudian, manfaat yang kedua untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian dan memproses data, meningkatkan keamanan data, serta mutu dari pelayanan administrasi. Kemudian, manfaat yang ketiga diharapkan data hasil arsip penggunaan sistem ini hendaknya hasilnya itu lebih akurat dengan menggunakan sistem. Nah, di sini akan saya paparkan 3 contoh dari pelaksanaan administrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ini adalah Sistem Informasi Administrasi Laboratorium Kimia Universitas Negeri Jakarta yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mikhail Yurubeli dan teman-teman. Di sini terlihat bahwa penerapan atau pengimplementasian TIK untuk mengelola administrasi laboratorium. Ini adalah bentuk tampilannya. Kemudian di sini dapat terlihat bahwa daftar praktikum itu bisa terinput dalam sistem informasi ini. Kemudian data penelitian juga dapat dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi ini. Selanjutnya adalah sistem informasi pengelolaan laboratorium ilmu pengetahuan alam pada SMP.
Negeri 1 Manggar, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Dwi Pratiwi Putri. Tampak di sini bahwa inventarisasi laboratorium telah diinput ke dalam sistem informasi ini. Jadi penginputan nama barang, kode barang, jumlah barang dapat dilakukan secara komputer seperti itu, secara sistem. Ini adalah daftar-daftar dari zat-zat data-data zat yang terdapat dalam laboratorium tersebut. Kemudian ini nama barang seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pengelolaan administrasi laboratorium fisika UIN Wali Songo Semarang dalam penelitian yang dilakukan oleh Setia Suryaningsih. Sama halnya dengan dua penelitian sebelumnya, jadi sistem administrasi dalam laboratorium fisika ini dilakukan secara teknologi informasi dan komunikasi yang telah diinput ke dalam sistem. Jadi lebih memudahkan proses pengadministrasian. Dapat dilihat di sini contoh tampilannya, terdapat adanya petunjuk penggunaan, kemudian menu-menu yang disediakan dalam sistem ini. Contoh ini saya masukkan karena laboratorium fisika masih berada dalam rumpun laboratorium IPA. Sama halnya seperti laboratorium kimia. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat tampilan daftar barang di sistem administrasi laboratorium, sudah diinput ke dalam sistem informasi. Kemudian ini sudah lengkap, adanya kode alat, kemudian nomor transaksi, tanggal peminjaman, nama praktikan yang meminjam, dan data lainnya. Nah, selain itu juga terdapat daftar nama asisten, sumber daya, administrasi dalam sumber daya manusianya. Nah, itu adanya daftar asisten di laboratorium fisika ini. Nah, kesimpulan dari makalah yang telah saya paparkan adalah, jadi pengelolaan administrasi laboratorium berbasis teknologi informasi dan komunikasi berguna meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian dan memproses data, meningkatkan keamanan data, serta mutu dan pelayanan administrasi. Dibutuhkan sebuah teknologi atau sebuah sistem yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan administrasi yang telah disebutkan tadi. Dengan adanya sistem tersebut, maka akan membantu dalam proses pendataan dan manajemen pada laboratorium, mulai dari pendaftaran praktikum, penelitian, inventarisasi alat dan bahan, pendaftaran asisten laboratorium, serta laporan kegiatan. Baiklah, terima kasih. Demikianlah penyampaian presentasi makalah yang telah saya paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.